Teori tabula rasa John Locke. John Locke adalah filsuf dari Inggris. Biodata John Locke. John Locke lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 dan meninggal pada tanggal 28 Oktober 1704. John Locke seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme, di mana empirisme adalah sebuah aliran filsafat yang memberikan tekanan pada empiris atau pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Istilah empiris berasal dari kata dalam bahasa Yunani emperia yang berarti pengalaman inderawi. Selain di dalam bidang filsafat politik, John Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. John Locke dipandang sebagai salah satu figur terpenting pada era pencerahan. Mengenai teori tabula rasa merupakan teori yang berkembang di Barat yang memandang bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan yang kosong bagaikan kertas. Tabula rasa atau lembaran kertas kosong merujuk pada pandangan epistemologi bahwa seorang manusia lahir tanpa isi mental bawaan, dengan kata lain kosong, dan seluruh sumber pengetahuan diperoleh sedikit demi sedikit melalui pengalaman dan persepsi alat inderanya terhadap dunia di luar dirinya. Sejarah teori tabula rasa. Tabula rasa dari bahasa Latin, lembaran tergores, yaitu batu tulis bersih. Dalam epistemologi atau juga disebut teori pengetahuan dan psikologi, kondisi yang seharusnya empiris telah dikaitkan dengan pikiran manusia sebelum ide-ide dicetak di atasnya oleh reaksi indera terhadap dunia objek luar. Merujuk pada pandangan epistemologi bahwa seorang manusia lahir tanpa isi mental bawaan, dengan kata lain kosong, dan seluruh sumber pengetahuan diperoleh sedikit demi sedikit melalui pengalaman dan persepsi alat inderanya terhadap dunia di luar dirinya. Teori tabula rasa terjadi pada akhir abad ke-17 ketika kaum empirisis Inggris John Locke dan Essay Concerning Human Understanding pada tahun 1689 mengemukakan kemiripan awal pikiran dengan kertas putih kosong dari semua karakter dengan semua materi akal dan pengetahuan yang berasal dari pengalaman. Locke tidak percaya bagaimanapun pikiran secara harfiah kosong atau kosong sebelum mengalami, dan hampir tidak ada empiris lain yang mengambil posisi ekstrim seperti itu. Locke sendiri mengakui kekuatan bawaan, refleksi atau kesadaran akan ide, sensasi, emosi, dan sebagainya sebagai sarana untuk mengeksploitasi materi yang diberikan oleh pengalaman serta ranah terbatas dari a priori atau yang disebut non-experiential. Pengetahuan yang dia anggap sebagai sepele dan pada dasarnya kosong dari konten. Misalnya, jiwa adalah jiwa dan setiap manusia adalah binatang. Ahli empiris Skotlandia abad ke-18, David Hume memiliki pandangan serupa. Gagasan tabula rasa yang memenuhi syarat tetap berpengaruh dalam filsafat Inggris dan kemudian Anglo-Amerika atau analitik hingga pertengahan abad ke-20. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori tabula rasa John Locke tentang pemelorehan pengetahuan. Teori pemelorehan pengetahuan pada manusia dikemukakan oleh Locke dalam karyanya berjudul Some Thoughts Concerning Education pada tahun 1692 adalah pentingnya pendidikan bagi pembentukan karakter seorang individu. Pendidikan sangat menentukan orientasi tindakan seorang individu. Seorang akan dapat
mengarahkan tindakannya pada hal yang bijaksana dan mendatangkan kebahagiaan, atau ia juga akan dapat mengorientasikan tindakan pada hal yang mendatangkan penderitaan. Orientasi tindakan itu sangat ditentukan oleh pola pendidikan yang diberikan kepada seorang individu ketika masih kanak-kanak. Perbedaan dalam soal sopan santun menurut Luke adalah cerminan perbedaan dalam pendidikan. Oleh karena itu, Luke menganjurkan pentingnya pembentukan pikiran anak. Pembentukan pikiran ini selalu akan mempengaruhi kehidupan mereka setelahnya. Andron 2013 menjelaskan bahwa Luke menolak doktrin tentang keberadaan ide-ide bawaan. Seorang individu pada saat ia lahir, pikirannya seperti kertas putih atau yang disebut tabula rasa. Nihil ex in intellectu, haud non pres in sensu. Tidak ada sesuatu apapun dalam pikiran seorang individu, lebih tegasnya tidak ada pikiran apapun dalam diri seorang individu pada saat ia lahir. Pikiran yang ada pada seorang individu dalam perkembangannya merupakan produk dari pengalaman selama ia hidup. Sampai di sini, Luke ingin menggarisbawahi bahwa fakta seluruh pengetahuan kita berasal dari pengalaman melalui sensasi dan refleksi. Oleh karena seorang anak tidak memiliki ide pada saat ia lahir, maka pendidikan memiliki peran penting. Pendidikan dapat membentuk kepribadian seorang anak, mengubah model perilakunya dan melatihnya untuk menghadapi kehidupan yang nyata. Anak harus diberi pendidikan moral agar ia dapat berbuat baik dan menghindari kejahatan. Dalam proses pendidikan sebagai upaya pembentuk karakter, seorang anak didik harus membangun profil moral anak dari awal, membuatnya beradaptasi dengan tuntutan kehidupan sosial, mencari cara terbaik untuk menyelaraskan minatnya dengan kepentingan masyarakat tempat ia tinggal. Menurut Harley pada tahun 2014, sebagaimana yang dideskripsikan oleh Antonius pada tahun 2019, John Luke menerangkan bahwa seorang anak memperoleh pengetahuan dan bahasa dengan cara meniru orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Seorang anak akan meniru pengetahuan dan bahasa yang digunakan oleh orang-orang dewasa. Dengan kata lain, lingkungan yang menuliskan bahasa pada anak dan bahkan seluruh kemampuan bahasa mereka. Saat seorang anak dilahirkan, ia tidak memiliki apapun selain sebagai yang kosong tanpa bahasa. Ia adalah kertas putih tanpa sebuah huruf. Sama seperti Andron, Tui pada tahun 2020 menafsirkan bahwa filsafat pendidikan John Luke menekankan peran pendidikan. Pendidikan memiliki peran fundamental bagi kesempurnaan perkembangan manusia, baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi akalnya. Pendidikan dalam penalaran John Luke memainkan peran penting dalam pembentukan dan perkembangan seorang individu. Pendidikan mengantar seorang individu kepada pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan. Menurut Luke, tidak ada ide bahwa tentang dunia ini, tetapi sejak awal hati anak-anak seperti kertas putih atau tabula rasa, dan mereka harus belajar dari hal-hal yang paling sederhana. Ini dibuktikan dengan fakta bahwa mereka bahkan tidak dapat memahami kata-kata yang paling dasar, atau mengenali bahaya dasar seperti kebakaran atau hujan dan lain-lain. John Luke percaya tabula rasa akan memberi ruang bagi sistem pengetahuan dunia melalui pendidikan. Luke sangat percaya pada kekuatan pendidikan, mengklaim 90% orang yang kita temui, orang-orang ini baik atau buruk, berguna atau tidak efektif, berasal dari pendidikan keduanya. Oleh karena itu, pendidikan anak menjadi tugas dan hak orang tua, dan kedamaian bangsa sangat bergantung pada pendidikan. Jadi, masing-masing perlu menganggapnya serius dari lubuk hati. Berdasarkan teori tabula rasa ini, sebelum anak-anak mengenyam bangku sekolah dan bertemu dengan guru, orang tualah yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap apa yang akan diajarkan kepada anak.
Segala yang diajarkan oleh orang tua, itulah ilmunya. Jika ilmu tersebut berasal dari bentukan dan didikan orang tuanya, maka sikap anak tersebut juga akan selaras dengan apa yang diajarkan oleh orang tua. Jika orang tua mengajarkan tentang kebaikan dan kasih sayang, maka terisilah pemahaman siswa terhadap kebaikan. Sebaliknya, jika anak tersebut berisi dengan hal-hal yang kurang baik, maka kelakuannya juga tidak akan menjadi baik. Luke mengatakan bahwa orang tua dan pembimbing harus menjadi contoh dan memperlihatkan sifat-sifat dan kepribadian yang baik, yang meliputi kebaikan, pendidikan yang baik, dan hal-hal yang dihormati serta dapat ditiru oleh anak-anak. Seorang anak yang mencoba untuk mencontoh hal-hal tersebut harus diberi pujian, didorong untuk melakukan hal yang baik kembali, diperbaiki, ditegur atau dibimbing jika perlu, tetapi jangan dibebani dengan kritik yang berlebihan dan tidak berguna.